Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Iswantoko, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dengan fasilitator saya Ibu Andika Hidayanti SPD serta pengajar praktik Ibu Nur Hidayati SPD SD. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional di modul 2.2 ini, saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial dan emosional yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Hal ini sangat mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran, karena dalam pembelajaran saya tidak hanya fokus materi pembelajaran, tetapi juga harus memperhatikan dan memahami sosial emosional para siswa. Bisa dikatakan dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya tidak hanya memperhatikan otak siswa tetapi juga memperhatikan hatinya. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Contoh pembelajaran yang berpihak kepada siswa adalah pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Jadi, guru tidak hanya fokus materi saja, namun juga harus peka terhadap kondisi sosial emosional, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Modul 2.2 sangat berkaitan dengan isi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung visi guru penggerak yang merupakan materi di modul 1.3. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional bisa menjadi salah satu caranya. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Modul 2.2 akan sangat mendukung isi modul 2.1, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Pertanyaan lanjutan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Dan pertanyaan kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan murid adalah cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa.
Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi bisa digabungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional sehingga siswa bisa lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Di antaranya yang pertama yaitu kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Selanjutnya adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Selanjutnya adalah kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh dengan menggunakan praktek stop atau teknik lainnya yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan budaya KSE pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di lingkungan sekolah yaitu bagi murid, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Yaitu untuk rekan sejawat, saya akan menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat bisa terinspirasi dan menerapkannya juga dalam pembelajaran yang dilakukannya. Sekian video saya tentang pembelajaran sosial emosional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jangan lupa untuk bahagia.